Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Coba anak-anak, siapa yang sudah sarapan? Bagus, hebat-hebat ya ini anak ibu. Anak-anak, biasakan sebelum kita berangkat ke sekolah sarapan terlebih dahulu, karena dengan sarapan bisa menambah konsentrasi kita dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Hari ini adakah yang tidak masuk? Hadir semua ya? Lengkap ya? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, adakah yang masih ingat pertemuan minggu kemarin kita membahas materi apa? Ya, tepat ya, kita minggu kemarin membahas materi teks narasi mengenai pengertian, unsur-unsur, dan jenis-jenis teks narasi. Adakah yang berani menjelaskan kembali apa itu teks narasi? Ya, silakan Vio. Bagus, benar ya jawaban Vio. Kita beri tepuk tangan. Ya anak-anak, pada pertemuan minggu kemarin, anak-anak sudah mengetahui bahwa teks narasi itu sebenarnya sama dengan cerita fantasi atau cerita imajinasi. Jadi teks narasi pasti sering kalian jumpai di buku cerita anak-anak, misalnya cerita fabel. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari teks narasi. Kemudian pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur dan kebahasaan dari teks narasi sesuai KD 3.4 dan 4.4. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak diharapkan mampu menelaah dan memahami struktur dan kebahasaan dari teks cerita fantasi. Kemudian kegiatan pembelajaran nanti, Ibu akan menayangkan sebuah video cerita fantasi yang harus kalian simak. Kemudian Ibu akan memberikan tugas kelompok berdasarkan video tersebut. Begitu ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke materi ya anak-anak. Kalian bisa buka buku paketnya halaman 35. Adakah yang sudah membaca materi tentang struktur teks narasi? Ya, jadi struktur teks narasi itu ada 3 ya anak-anak, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi atau tahap pengenalan. Nah, bagian orientasi ini mengenalkan tokoh, tema, latar, dan bibit masalah kepada pembaca. Ya, ini contohnya ya. Kemudian, komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang menceritakan puncak masalah yang dialami tokoh. Kemudian yang terakhir yaitu resolusi atau tahap penyelesaian. Bagian ini berisi penyelesaian dari konflik yang dialami tokoh, kemudian solusi ini mengarah kepada akhir cerita. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Minta tolong Budi dibaca. Ya, terima kasih. Ya anak-anak, adakah yang ingin bertanya terkait materi struktur teks narasi? Jika belum ada, Ibu akan lanjut ke materi ciri kebahasaan teks narasi. Ya, jadi ciri kebahasaan teks narasi ada 6 ya anak-anak. Yang pertama, penggunaan kata ganti sebagai sudut pandang pencerita. Nah, ini contohnya ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Selanjutnya yang kedua yaitu penggunaan kata yang seakan menggunakan panca indera untuk mendeskripsikan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan kata dengan makna kias atau makna khusus. Makna kias merupakan makna yang bukan sebenarnya atau penginderaan. Nah, yang keempat, penggunaan kata sambung sebagai penanda waktu. Contohnya setelah itu, sementara itu, sebelum, dan lain-lain. Nah, ini kemudian yang kelima, minta tolong Budi dibaca. Terima kasih. Selanjutnya yang keenam yaitu banyak menggunakan dialog atau kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini ditandai dengan tanda petik 2. Ya anak-anak, adakah yang ingin ditanyakan terkait materi tersebut? Jika belum ada, Ibu yang akan memberikan pertanyaan. Nah, perhatikan penggalan cerita fantasi berikut ini. Minta tolong Mbak Siska dibaca. Penggalan tersebut termasuk ke dalam struktur bagian apa? Ya, termasuk bagian orientasi. Mengapa termasuk ke dalam bagian orientasi? Ya, tepat sekali ya jawaban Rizky, karena
berisi mengenai pengenalan cerita, yaitu tokoh, tema, dan bibit masalah. Kemudian, adakah yang bisa menemukan ciri kebahasaan teks narasi pada penggalan cerita tersebut? Ayo, apa? Ya, benar ya, adanya ungkapan keterkejutan, yaitu tiba-tiba Raja Raksasa datang. Ya anak-anak, ini saatnya ibu menayangkan video cerita fantasi yang harus kalian simak, kemudian nanti ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Nah, satu kelompok berisi 4 anak ya. Kalian mau kelompoknya ibu ajak atau milih sendiri? Oh, meja depan dan meja belakang saja ya? Oke. Ya, jadi nanti meja depan dan meja belakang. Nanti akan ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi, kemudian ibu akan menunjuk acak untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silahkan disimak dulu ini anak-anak. Di sebuah hutan hiduplah seekor tikus kecil. Raja hutan, tolong jangan. Terima kasih. Halo anak-anak, sudah selesai? Bagus, pintar-pintar ya anak ibu. Sebelum ibu tunjuk, adakah yang mau dengan sukarela mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan? Ya, silakan kelompoknya Vivi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, beri tepuk tangan anak-anak. Ya, jadi struktur teks narasi dari cerita tikus dan singa sebagai berikut ya. Ibu ada pesan menarik mengenai tolong-menolong. Barang siapa yang meringankan beban orang lain, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Baik anak-anak, kita sudah mempelajari mengenai struktur dan kebahasaan dari teks narasi. Ya, sebelum ibu akhiri, ibu akan memberikan sedikit penguatan materi. Jadi, struktur teks narasi ada 3 ya anak-anak, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, adakah yang berani menjelaskan kembali 3 bagian tersebut? Nanti jika berani akan ibu beri nilai plus. Ya, silakan Adinda. Bagus, tepat ya. Adakah teman-teman lain yang mau menambahkan jawaban dari Adinda? Silakan Rizky. Nah, bagus. Beri tepuk tangan kepada Adinda dan Rizky. Jadi, orientasi merupakan tahap pengenalan atau tahap awal. Kemudian, komplikasi. Komplikasi merupakan tahap adanya konflik dan konflik memuncak. Kemudian yang terakhir yaitu resolusi. Selanjutnya ciri kebahasaan teks narasi ada 6 ya anak-anak. Ini bisa kalian lihat. Kemudian untuk tugasnya ibu akan memberikan latihan mandiri pada paket halaman 37. Kalian kerjakan di kertas folio dan dikumpulkan minggu depan. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Tidak ada? Ibu akhiri ya. Berjumpa lagi minggu depan dengan membahas tugas individu kalian dan juga membahas materi menulis teks narasi. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.